Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sekarang belajar bahasa Inggris lagi. Dan memang hari ini kita sedang menunggu sekali luar biasa salah satu bulan terbaik yang ada di Islam, pastinya itu bulan Ramadan. Hari-hari menjelang bulan Ramadan ini kita sedang ada di bulan Syaban, sedang merindukan, dan semoga kita bisa berada di bulan Ramadan. Tapi sering sekali juga kita ini menjadi masyarakat Indonesia yang memang sering melakukan beberapa kesalahan terkait dengan menjelang Ramadan atau pada saat Ramadan. Apa itu kesalahannya? Yaitu kita sering mengucapkan selamat berbuka puasa, selamat berpuasa, dan juga apapun itu yang berhubungan dengan puasa, tapi itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Inggris. Nah, seperti apa yang akan kita bahas hari ini? Mudah-mudahan bisa membantu kita ketika nanti di bulan Ramadan kita bisa mengucapkan yang memang seharusnya sesuai dengan kaidah dari bahasa Inggrisnya sendiri. Mari kita mulai Ramadan Vocabs untuk pembelajaran kali ini. Nah, kita mulai pertama kali dengan pembahasan yaitu Ramadan sendiri ya. Walaupun memang di Ramadan ini tidak ada katanya dalam bahasa Inggris, tapi sering juga memang dirayakan oleh para muslim-muslim di belahan dunia sebelah barat ya, baik itu di Inggris, Amerika ataupun di Eropa, dan kata Ramadan juga menjadi populer di sana. Dan untuk menyebut bulan suci Ramadan dalam bahasa Inggris, kita bisa menyebutnya dengan the holy month of Ramadan. Ingat, pengucapan month di sini adalah bukan moon ya. Moon yang sering kita lakukan atau yang sering kita ucapkan di sini adalah bulan yang ada di luar angkasa, itu moon ya. Sementara untuk bulan yang memang menjadi sering kita ucapkan untuk kalender itu the holy month ya. Pengucapannya itu month ya. Bulan Ramadan atau bulan suci Ramadan itu untuk bahasa Inggris dari bulan suci Ramadan. Berikutnya pastinya ini yang semua masyarakat kita memang sudah tahu ya. Ada yang namanya fast, atau bahasa Inggris dari puasa ini adalah fast. Ini mirip sekali dengan fast yang memang artinya adalah cepat. Ya, misalnya I run fast, saya berlari dengan cepat. Sama pengucapannya untuk fast di bahasa Inggris untuk kata puasa ini, fast ya. Hati-hati pengucapan F, P, dan V-nya. Fast ini artinya puasa, walaupun bisa menjadi kata kerja ya. I fast, saya puasa, atau I am fasting, saya sedang puasa. Bisa juga menjadi noun atau kata benda ya. Jadi my fasting, jadi puasa saya. Jadi hati-hati penggunaan fast di sini bisa menjadi kata benda dan juga bisa menjadi kata kerja. Nah, kita mulai ke bagian-bagian yang sering kita lupakan atau sering kita istilahnya salah pengucapan atau salah penggunaan, yaitu di meals time pada saat bulan Ramadan tiap tahunnya. Kita mulai nih, di meals time di Ramadan kan hanya ada dua ya, hanya ada di sahur dan juga di buka puasa. Beda dengan sehari-hari yang ada tiga, ada breakfast, lunch, dan juga dinner. Sementara di bulan puasa ada dua. Kita mulai dengan ini pada saat sahur ya. Sahur biasa ya, pasti masyarakat sering membangunkan masyarakatnya sendiri ini dengan berkeliling komplek atau berkeliling gang untuk membangunkan masyarakat sekitar. Nah, bahasa Inggris dari sahur sendiri memang ada beberapa yang memang bisa kita pakai ya, yaitu ada tiga. Ada pertama early breakfast ya. Early breakfast di sini artinya adalah sarapan yang lebih awal. Kalau kita mengenal breakfast itu dari jam 6 sampai jam 8 pagi, tapi karena sahur ini berada sebelum sholat subuh ya, atau sebelum matahari terbit, makanya ada kata early. Jadi bisa menggunakan early breakfast untuk sahur. Tapi ada juga yang menggunakan kata pre-fast meal ya, atau memang fast itu kan tadi berpuasa dan juga makanan ya. Meal itu waktu makan puasa ya. Free fast meal atau free down meal. Di sini juga bisa dipakai down itu subuh ya, atau
lebih tepatnya beberapa waktu sebelum sunrise. Jadi fajar ya. Jadi makanan atau jadwal makan sebelum berpuasa, jadwal makan sebelum sholat subuh. Jadi bisa menggunakan 3 kata ini atau frasa ini, ada early breakfast, ada pre-fast meal, dan juga pre-dawn meal untuk sahur dalam bahasa Inggris. Sementara untuk buka puasa ini yang sering saya sampai 3 kali ya pengucapannya, yang sering salah penggunaannya oleh masyarakat kita untuk berbuka puasa. Puasa itu kan tadi fast, ya. Fast di sini dan menjadi kata benda tinggal ditambahkan ing menjadi fasting. Sementara berbuka itu katanya menggunakan kata break. Nah, ini kalau misalnya sering kita dengar juga breakfast ya. Breakfast itu juga kan kalau disambungkan itu arti katanya malah menjadi sarapan. Sementara untuk berpuasa jangan langsung breakfasting ini disatukan. Jadi cukup kalau misalnya ingin menggunakan kalimat saya sedang berbuka puasa, we can use I am breaking my fasting. Atau saya berbuka puasa, I break my fasting. Kalau ini kenapa optional di sini? Dibedakan warnanya karena ini tergantung dari subjeknya. Kalau tadi I break my fasting, kalau subjeknya he menjadi he breaks his fasting. Ini tergantung dari subjeknya. Sementara break dan fastingnya itu tetap artinya berbuka puasa. Tapi memang ini juga jarang digunakan sebenarnya oleh orang-orang Eropa, Muslim Inggris, Muslim Amerika ya. Itu biasanya mereka menggunakan kata iftar. Ya. Iftar di sini memang sering digunakan karena tidak terlalu ribet. Biasanya memang diambil dari serapan bahasa Arab. Jadi iftar juga sudah cukup sih untuk menjadikan tadi berbuka puasanya menggunakan bahasa Inggris, karena masyarakat Muslim di sana sudah menggunakan kata iftar untuk mengucapkan berbuka puasa. Nah, kita coba terapkan dalam sentences ya, atau dalam kalimat. Nanti takutnya bila kita nanti mengucapkannya di bulan puasa tidak ada kesalahan ya. Kita mulai dari sahur ini. Nah, kita coba, ini hampir sama dengan pengucapan untuk dari meals time ya. Ini kurang mohon maaf. I had chickens for my early breakfast. Ya, saya makan ayam untuk sahur. I had pre-fast meal few hours ago. Saya sudah sahur beberapa jam yang lalu. Jadi bisa menggunakan free, fast meal, dan juga early breakfast untuk sahur tadi. Bisa disimpan biasa memang di akhir ya. Begitu untuk penempatan tadi early breakfast dan juga pre-fast meal dalam sebuah kalimat. Nah, ini untuk penggunaan di berbuka puasanya. Contohnya, I will break my fasting with my family. Saya akan berbuka puasa dengan keluarga saya. Atau contoh lainnya, he can't break his fasting without water. Dia tidak bisa nih buka puasa tanpa minum air putih katanya ya. Jadi break fasting, mainnya tadi optional bisa diganti ya. Ini break his fasting karena subjeknya adalah he tadi. Itu untuk penggunaan kalimat untuk berbuka puasa dan juga sahur. Nah, jadi gimana nih kalau kita ingin mengucapkan selamat berbuka puasa? Nah, ini yang sering juga salah penggunaannya oleh masyarakat Indonesia. Jadi selamat berbuka puasa biasanya ini diucapkan kepada keluarga, kepada teman, kerabat, suami, istri, siapapun memang sering diucapkan. Tapi biasanya juga sering diucapkan dengan bahasa Inggris. Nah, yang paling bisa kita lakukan adalah ini dia. Enjoy your fast breaking. Ingat, dibalik jadinya. Kalau tadi I break my fasting itu untuk berbuka puasa karena breaknya sebagai kata kerja. Sementara di sini berbuka puasanya dia sebagai kata benda. Sehingga secara aturan di bahasa Inggris ya, saya nggak tahu aturannya seperti apa, si breaknya dipindah ke belakang dan fast ya yang tadi berpuasanya dipindah ke depan. Dan jangan lupa ada stripnya. Jadi enjoy your fast breaking. Atau juga bisa menggunakan kata happy, fast
breaking. Ingat tetap harus ada stripnya, dan ingat juga breakingnya dipindah ke belakang, fastnya dipindah ke depan. Untuk ucapan yang singkat selamat berbuka puasa. Jadi bedakan mana yang tadi saya berbuka puasa dan selamat berbuka puasa. Ini menjadi beda karena penggunaannya pun berbeda. Jadi nanti tidak salah lagi ya ketika kita mengucapkan selamat berbuka puasa kepada teman kita dalam bahasa Inggris, bisa menggunakan enjoy your fast breaking atau happy fast breaking, atau yang paling simple saja yang semua orang-orang di Eropa, Amerika juga menggunakannya, itu happy iftar, juga sudah orang-orang pasti mengerti. Nah, ada satu kata lagi atau satu frase lagi yang juga sering diungkapkan saat berpuasa di bulan Ramadan, yaitu buka puasa bersama atau bukber. Yang sering bukber ini dengan teman-teman reuniannya ya, siap-siap untuk chat di grup. Gimana nih jadwal buka puasa bersamanya ya? Silahkan nanti bisa menggunakan bahasa Inggris juga, tapi dengan yang baik dan benar ya. Di sini ada dua kalimat yang bisa atau dua frase yang bisa dipilih, yaitu ada break the fast together dan juga break the fast with other people. Jadi together memang bisa dipakai sebagai kalimat untuk buka puasa bersama, break the fast together, atau ini memang ini menjadi kalimatnya kalau kalimat kata kerja. I break the fast together, artinya berarti saya berbuka puasa bersama. Kalau tadi menjadi menjadi kalimatnya ucapan seperti selamat berbuka puasa, fastnya pindah kembali ke depan ya, breaknya dipindahkan ke belakang. Kalau di sini misalnya ayo kita buka puasa bersama, bisa memakai kalimatnya tambahkan dengan let's break the fast together. Let's break the fast with other people. Atau let's break the fast with our gangs misalnya. Let's break the fast with our family. Let's break the fast with our colleges. Jadi yang di sininya optional bisa diganti oleh dengan siapa kita berbuka puasa. Let's break the fast. Ayo kita ngajakin orang untuk buka puasa bersama ya. Begitu. Itu untuk bahasa Inggrisnya dari buka puasa bersama. Nah, satu lagi ternyata ya, ada yang juga culture atau kebiasaan orang Indonesia ketika sedang berpuasa ya, yaitu ada yang namanya ngabuburit ya, atau kita bisa artikan dalam bahasa Inggrisnya adalah killing the time ya. Jadi ini bukan artinya membunuh waktu ya, tapi artinya adalah kita memanfaatkan waktu yang ada, yaitu bisa dikatakan dengan ngabuburit. Karena di sana, di Inggris sana ataupun di barat sana tidak ada yang namanya ngabuburit ya dalam bahasa Inggris. Jadi kita bisa menggunakan kata killing the time atau I kill the time by talking with my friends. Saya ngabuburitnya dengan ngobrol dengan teman-teman saya. Jadi ngabuburit, kill the time bisa dipakai, karena kill the time juga bisa diartikan memanfaatkan waktu yang ada, yang tersedia. Dan terakhir adalah ini nih yang sering juga wrong. Takjil itu tidak ada dalam bahasa Inggris ya. Jadi takjil itu memang kalau kita lihat sejarahnya, bukan sejarah ya, arti literally dari takjil sendiri adalah mempercepat atau mensegerakan. Jadi sebenarnya takjil itu tidak berhubungan sama sekali dengan makanan, tapi berhubungan dengan yang namanya ayo kita segera buka puasa. Sunnahnya kan seperti itu ya. Ketika berbuka puasa, ayo kita segera berbuka. Nah, takjil itu artinya adalah mensegerakan. Jadi tidak tepat kalau kita misalnya I have collect for my takjil. Jadi takjil itu tidak ada dalam bahasa Inggris, dan it is not the food, it is not kind of food, salad food bukan, anything food, beverage bukan. Jadi takjil itu hanya artinya mensegerakan, dan tidak usah di bahasa Inggris kan, dan tidak usah dipakai lagi ya, karena memang takjil itu artinya mensegerakan. Cukup dengan tadi kalau kita ingin menggunakan kata makanan yang dipakai pertama kali untuk dihidangkan saat berbuka puasa, kita bisa pakai dengan appetizer ya, hidangan pembuka, itu lebih tepatnya. Nah, today's vocabs kita hari ini, kita punya the holy month, itu bulan suci, lalu ada juga fast, puasa, bisa berpuasa dan juga bisa puasa, bisa kata kerja dan juga kata benda. Lalu ada pre-dawn meal atau
sahur ya, ada juga tadi free fast meal dan juga early breakfast, ada iftar untuk buka puasanya, ada happy fast breaking, selamat berbuka puasa, lalu ada I break my fasting, saya berbuka puasa, lalu ada juga break the fast together, let's break the fast together, ayo kita buka puasa bersama. Untuk ngabuburit kita bisa memakai kata kill the time, dan ingat, remember, there is no takjil ya, tidak ada takjil dalam bahasa Inggris. You can use appetizer untuk hidangan pembuka saat berbuka puasa. Jadi marhaban ya Ramadan, selamat berjumpa kembali di bulan Ramadan. Semoga kita ada umur dan terus bisa berjumpa di Ramadan selanjutnya. Selamat berpuasa dan kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.